Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa MTA yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali lagi bersama saya Muhammad Dahlan pada program Tafsir Kabir. Yang insya Allah dalam 25 menit ke depan kita akan mengupas ayat demi ayat dari Al-Qur'anul Karim bersama narasumber kita yaitu Bapak Maulana Fazal Muhammad Bashir. Yang pada episode kali ini pembahasan kita sedikit membahas mengenai berkenaan dengan masaluhum kamasalil ladzis tauqada naro falamma adu'at ma haulahu dhahamullahu binurihim wa tarakahum fi zulumatil la yubsirun. Yang artinya perumpamaan mereka seperti orang yang menyalakan api, maka tatkala api itu menyinari apa yang di sekelilingnya, Allah melenyapkan cahaya yang menyinari mereka dan meninggalkan mereka dalam kegelapan. Mereka tidak dapat melihat. Al-Baqarah ayat ke-18. Yang sebelumnya, ayat ini pernah kita bahas, tapi pada episode kali ini kita akan mengupas lebih dalam lagi bersama narasumber kita. Baik pemirsa, langsung saja kita sapa narasumber kita. Assalamualaikum Pak Fazal. Waalaikumsalam. Sehat ya hari ini Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik Pak, langsung memasuki materi berkenaan dengan ayat ini. Tolong dijelaskan berkenaan dengan suatu hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, di mana banyak orang menganggap bahwa itu adalah tasyrih atau penjelasan daripada ayat ini, Pak. Mohon dijelaskan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahwa di dalam tafsir yang ditulis oleh Hadrat Muslim Maud Khalifatul Masih kedua, di dalam menjelaskan tafsir ini, beliau telah mengambil satu hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana hadis ini beliau tulis sesuai aslinya. An Abi Hurairah innama masali wa masalu ummati kamathali rajulin istauqada naron faja'alati ad-dawab wal farash yaqana fiha fa anna ahizu. Yani Hadrat Abu Hurairah radhiyallahu an meriwayatkan bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, keadaanku dan keadaan umatku seperti orang yang menyalakan api. Ketika api telah menyala, maka laron-laron mengerumuninya, dan aku memegangi pinggang kalian supaya tidak jatuh ke dalam api itu, tetapi kalian sengaja menjatuhkan diri. Ini maksud daripada hadis Nabi ini diambil oleh beliau untuk menjelaskan ayat tersebut, karena sehubungan dengan ayat ini bahwa ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diundang oleh orang-orang Madinah untuk pertama kali mereka bertemu, dan ada sebagian yang beat kepada Nabi di Mekah waktu musim haji di waktu itu. Itu sebagian dan mereka memberitahukan kepada penduduk Madinah yang ada di sana waktu itu. Dan seluruh penduduk Madinah, baik itu yang sudah beat masuk Islam, dan sebagian besar dari masih orang-orang musyrik, orang-orang kafir, semuanya menyambut, ingin agar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu hadir ke Madinah bersama mereka. Nah, ketika Nabi pada waktunya Allah Ta'ala mengizinkan untuk hijrah ke Madinah dan menyampaikan tabligh Islam, mengajak mereka supaya kenal kepada Tuhan yang hakiki, itu pada masa awalnya siapapun semua ikut. Jadi seolah-olah kedatangan Nabi itu seperti lampu yang menyala.
begitu terangnya sehingga laron-laron kalau kita nyalakan lampu di malam hari, di mana laron keluar, apalagi di musim awal hujan, itu kan seperti itu. Banyak sekali mengerubuti lampu tersebut, begitu pula gambarannya ketika Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. Shallallahu Alaihi Wasallam hadir bersama mereka di Madinah, itu mereka menyambut. Baik itu yang sudah baiat muslim maupun yang masih gair muslim atau non muslim atau yang masih musyrik menyambut kedatangan beliau. Nah begitu lama-lama mereka banyak yang baiat, akhirnya mereka ada sebagian di antaranya itu yang kembali jiwanya adalah orang-orang munafik dan murtad. Kembali mereka meninggalkan apa yang Rasulullah ajak kepada mereka. Nah ini Rasulullah dalam sabdanya ini, di dalam hadis ini menjelaskan keadaan beliau dan umatnya. Seperti itu. Nah Nabi katakan bahwa aku berusaha memegang pinggang kalian, artinya menyelamatkan mereka semua. Jangan sampai jatuh terjerumus ke dalam keburukan-keburukan. Tapi di antara mereka ada yang keluar lagi dari Islam. Ada yang sifatnya seperti adalah termasuk mereka-mereka adalah yang punya jiwanya adalah munafikin itu. Nah ini yang kemudian meninggalkan Nabi, kembali kepada golongan mereka awalinnya. Tapi walaupun demikian, itu gambarannya bagaikan laron yang mengerubuti lampu ketika menyala. Nah inilah di dalam hadis ini yang digambarkan bahwa permisalan Rasulullah dan umat itu bagaikan lampu dan binatang laron-laron atau serangga laron-laron yang berterbangan di malam hari ketika lampu menyala. Menyala di sini adalah Nabi membawa ajaran yang hakiki dari Allah Ta'ala. Yaitu Al-Quran Karim untuk mengajarkan kepada manusia kenal kepada Allah yang hakiki. Bukan menyembah kepada patung dan lain sebagainya. Nah ini bagaikan lampu yang terang. Jadi kalau gambaran seperti ini kan ada bahwa mereka itu ingin mendapatkan petunjuk jalan yang benar. Tetapi begitulah keadaannya bahwa iman itu tidak semudah apa yang kita bayangkan atau kita inginkan. Tapi perlu perjuangan. Sehingga sebagian daripada itu kadang ada yang kembali lagi kepada kebiasaan awalnya. Nah inilah keadaan yang dijelaskan di dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini, bahwa sebagian di antara mereka itu adalah bagaikan laron-laron yang jatuh ke dalam api tersebut. Karena ketika laron masuk ke dalam api, ya sudah terbakar. Tapi bagi mereka laron-laron yang hidup terus terbang sampai ke langit, mereka selamat. Nah itulah gambaran sahabat-sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di masa awal. Yaitu ayat ini, Al-Quran Karim ini dijelaskan oleh Hadrat Khalifatul Masih kedua. Itu menggambarkan bagaimana satu hadis ini sesuai dengan keadaan itu. Yaitu mereka yang menerima dakwah Rasulullah ketika awal. Itu sama-sama semua menyambut kedatangan Nabi. Begitu bahagia mereka. Tapi begitu melihat kemenangan Islam mulai tumbuh di sana, ada di antara mereka yang memang hanya sekadar ikut baiat kemudian keluar lagi dan bahkan menentang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan mereka inilah orang-orang yang dikatakan sebagai orang munafikin. Orang-orang munafik yang sebagian ada keluar dari Islam, kemudian membelot, dan begitulah sifatnya sebagaimana kita tahu orang-orang munafik itu kalau di kita digambarkan bagaikan pohon pohon awi, itu pohon bambu. Ya kalau angin bertiup kemana ya seperti itu dia ikut ke sana arahnya. Kenapa? Karena mereka hanya mencari untung. Seperti itulah keadaan mereka juga. Di saat Islam mengalami kemajuan, mereka ikut sama-sama. Tapi begitu Islam mengatakan mari kita berkorban dari segala sisi yang kita miliki, mereka mundur ke belakang, tidak mau. Nah inilah keadaannya, gambarannya. Jadi intinya di dalam ayat ini kenapa Hadrat Muslim Maud mengambil gambaran dari hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Hadrat Abu Hurairah, bahwa
keadaanku dan umatku itu bagaikan api dan laron itu. Seperti itu. Jadi keadaan ada masalah keadaan kondisi umat di masa awal ketika Nabi datang ke Madinah menyampaikan dakwah ilallah dan mereka menyambut, tapi lama-lama begitulah iman mulai disaring, mereka pun terpisah seperti itu. Namun sebagaimana Allah berjanji dalam ayat lain bahwa Allah beserta Rasulnya pasti menang. Nah itulah yang terjadi pada akhirnya juga. Memang Rasulullah ini mencapai keunggulan, kemenangan betapapun perlawanan sekian lama dan sekian besarnya yang terus dilakukan oleh para musuh-musuh Islam. Jadi api dan laron ini digunakan sebagai permisalan di dalam perjuangan perkembangan di dalam ayat ini dan juga di dalam hadis Rasulullah Sallallahu alaihi Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, berarti tafsir daripada ayat ini masih menjelaskan berkenaan dengan orang-orang munafik begitu ya Pak? Betul, masih ada hubungannya. Orang-orang munafik yang diibaratkan seperti pohon awi atau pohon bambu yang apabila ditiup ke kiri dia ikut ke kiri, ke kanan ikut ke kanan gitu ya Pak? Betul. Yang lebihnya. Baik Pak, lanjut ke pertanyaan selanjutnya yaitu apakah ada perumpamaan yang juga dipakai dalam Al-Quran untuk menjelaskan keadaan Nabi lain selain Nabi Muhammad SAW dan juga dalam makna lain Pak? Apakah ada seperti itu Pak? Ya, terima kasih. Jadi berhubungan dengan masalah penggunaan permisalan-permisalan ini memang ada. Di mana Allah Ta'ala di dalam surah Al-Qasas berfirman, Anasa in janibit tur an-nar. Yakni beliau Nabi Musa alaihissalam itu melihat api di Gunung Tur. Selanjutnya ketika beliau sudah dekat dengan api itu, beliau mendengar suara bahwa, wahai Musa, sesungguhnya aku adalah Tuhan semesta alam. Jadi di sini juga penggunaan mengenai api. Seperti tadi, Nabi memisalkan bahwa diri beliau dengan umat itu bagaikan api dan laron. Nabi Musa juga di sini menggunakan kata api juga, yaitu beliau melihat api di Gunung Tur. Yaitu apa maksudnya? Adalah petunjuk Allah Ta'ala. Itu bagaikan api yang menerangi sekitarnya. Ini ajaran-ajaran agama yang dibawa oleh para Nabiullah. Nah ini juga ada dipakai dalam Quran Karim mengenai Nabi Musa ketika beliau sedang menuju Gunung Tur. Itu beliau melihat di sana ada nyala api, bara api itu menyala-nyala. Lalu beliau mengatakan kepada keluarganya, kamu tinggal sini tunggu. Aku akan pergi ke sana, nanti barangkali aku akan bisa membawa sebongkah atau sebagian daripada bara api tersebut untuk penerangan. Nah ini ketika beliau sampai ke api yang beliau lihat tersebut, itu terdengar suara, wahai Musa, aku adalah Tuhan engkau. Beliau waktu itu bahkan selanjutnya dikatakan, bukalah sepatu engkau atau sendal engkau, terompah engkau. Artinya apa? Tinggalkan semua apa-apa yang selama ini menjadi adat istiadat yang tidak sesuai dengan kehendak Allah Ta'ala. Ini harus ditinggalkan. Ini yang intinya kita ingin jelaskan adalah bahwa penggunaan kata permisalan api di sini pun ada digunakan oleh Nabi Musa alaihissalam. Dan dijelaskan juga mengenai hal-hal lain berkenaan dengan api ini adalah bahwa di tempat lain Quran Karim juga menjelaskan masalah kiasan dengan contoh adalah ya kadu zaituha yudhi'u walau lam tamsashu narun. Ini surah An-Nur ruku 5. yakni bahan bakar fitrat sahihah memiliki kualitas demikian tinggi sehingga tanpa sentuhan api ilham pun hampir-hampir menyala dengan sendirinya. Ini menggambarkan perihal bagaimana ajaran Rasulullah SAW itu mempengaruhi, mempunyai asar, pengaruh begitu kuat kepada hati orang-orang mukmin, sahabat-sahabat Rasulullah yang memiliki hati bersih. Dengan ajaran
dengan firman-firman Allah dalam Quran Karim. Mereka menerima dan taat, padahal pada masa awal mereka adalah orang-orang yang tidak mengenal tentang kemanusiaan, tidak mengenal tentang adab dan lain sebagainya. Tetapi ketika ayat Quran turun pada Nabi dan beliau sampaikan dan ajaran kepada umatnya, para sahabat begitu fana, mereka hampir-hampir digambarkan bagaikan minyak yang tanpa disulut pun menyala sendiri. Kalau kita gambarkan sekarang di dunia seperti misalnya bahan bakar ya, itu bahan bakar yang namanya aftur untuk pesawat terbang, itu begitu halusnya. Jarak mungkin dari saya dengan Anda ini, kalau di sini ada korek api langsung nyamber dia. Itu gambarannya para sahabat Nabi itu seperti itu kebersihan rohaninya. Begitu Rasul mengajarkan, mereka langsung menerima. Dan mereka langsung merubah dirinya dari keadaan yang tidak bertuhan menjadi orang-orang yang bertuhan. Sehingga dikatakan gambaran bagaikan orang itu, sahabat-sahabat Nabi, bagaikan itu orang-orang yang mati, hidup. Seperti itulah kekuatan ajaran Islam. Nah ini di dalam mengenai masalah api juga nih. Menggambarkan perihal api yang digambarkan di dalam surah An-Nur rukun 5 tadi. Bahwa itu fitrat orang-orang sahabat-sahabat Nabi itu bagaikan aftur untuk bahan bakar pesawat yang begitu halusnya, hanya dia menguap saja. Api sekitar 1 meter lebih itu nyamber langsung menyala. Jadi begitu hebatnya ini pengaruh ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada para sahabat. Jadi menyalanya itu walaupun mereka itu tanpa disentuh dengan api itu langsung menyala dengan sendirinya. Artinya bahwa mereka yang telah memiliki kebersihan hati ketika baiat kepada Nabi berubah. Contoh, bagaimana ketika Hadrat Umar radhiyallahu anhu sebelum tersentuh oleh Quran, oleh ayat Quran, itu kan bagaimana kerasnya bagaikan batu yang ingin menghanguskan, yang ingin membunuh diri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi begitu tersentuh oleh ayat Quran yang sedang dibaca oleh adik perempuan beliau di rumahnya, beliau langsung berubah sampai beliau lupa menyarungin pedangnya yang sedang terbuka, langsung pergi berangkat menuju rumah Rasulullah, Darul Arqam di mana Nabi tinggal di sana dengan para sahabat. Baiat langsung dan tidak peduli lagi dengan urusan yang sebelumnya, langsung berubah. Nah ini adalah manusia-manusia memiliki kadar kerohanian yang bersih yang ada pada dirinya, begitu tersentuh oleh ayat Quran berubah total. Jadi seolah-olah di dalam diri itu bagikan aftur bahan bakar pesawat yang hanya dipanasin sedikit, api sekian meter langsung menyambar. Dan itu berubah sekaligus menjadi bahan bakar yang bisa menggerakkan mesin-mesin pesawat sehingga membawa berpuluh-puluh ton terbang. Nah ini begitu pula sahabat-sahabat Nabi. Jangan tanya lagi soal Abu Bakar Siddiq. Beliau belum ditanya pun sudah langsung baiat seperti itu. Yang lain ada perjuangan-perjuangannya. Nah ini macam-macam lah keadaannya. Ada pula yang berkelahi dulu, betul-betul ingin mematikan, ingin membunuh Rasulullah. Kemudian dia baiat belakangan, ada juga seperti. Ada pula yang memang seumurmu sampai mati nggak mau juga. Pamannya sendiri, Abu Jahal, Abu Lahab. Nah ini macam-macam kadarnya. Jadi yang diceritakan di sini adalah gambaran mengenai api juga dalam hal lain adalah perihal ketinggian derajat para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini juga yang ada di dalam gambaran para sahabat Hadrat Masih Maud alaihissalam. Bagaimana keikhlasan mereka terhadap pengkhidmatan dan ketaatan kepada Masih Maud alaihissalam begitu tingginya, sehingga digambarkan bahwa seluruh sahabat Masih Maud itu bagaikan sahabat-sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang walaupun mereka belum bertemu dengan dua kelompok ini, tapi disamakan oleh Al-Quran. Seperti itu keadaannya. Artinya adalah awal masa Islam zaman Nabi Muhammad dengan akhir di zaman akhir ini, zaman Masih Maud, kadar dan kualitas iman para sahabat adalah sama tingginya. Jadi betapa beruntung
Kita yang berada dalam jemaat ini, Iya. yang harus kita manfaatkan karunia Allah Ta'ala ini. Dan kita syukuri dengan cara adalah mengikuti dan mengamalkan ajaran-ajaran Quran Karim yang telah dibawa oleh Nabi kita Muhammad Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. SAW, yang dihidupkan kembali oleh Hadrat Masih Maud di akhir zaman. Baik Pak, jadi perumpamaan-perumpamaan lain yang digunakan dengan menggunakan api ini, yang pertama yaitu untuk Hazrat Musa alaihissalam. Betul. Beliau melihat api dari Gunung Sur, di Gunung Sur begitu ya Pak. Lalu yang kedua adalah perumpamaan sahabat-sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bagaikan aftur, yaitu bahan bakar yang digunakan untuk pesawat. Betul. Lalu contohnya adalah Hazrat Umar radhiyallahu anhu yang begitu mendengar ayat Al-Quran langsung meminta beat kepada Rasulullah SAW. Ya, Lalu juga tidak luput dari sahabat-sahabat Masih Maud alaihissalam, begitu ya Pak. betul ya. Lalu pertanyaan selanjutnya Pak, mengapa Allah di dalam hal ini menggambarkan keadaan api Pak? Lalu dan menggunakan kata api untuk memberikan perumpamaan tersebut. Mohon dijelaskan apa maknanya Pak. Ya, terima kasih. Jadi di sini ayat Quran menggunakan firman Allah Ta'ala menggunakan kata api. Jadi dalam satu muhawarah ini ya, idiom bahwa bahasa Arab itu api bermakna juga adalah kata, artinya perang, kepemimpinan, kekuasaan, semangat juang. Jadi dari makna muhawarah itu, maka ayat ini pun mengandung arti bahwa orang-orang munafik bekerja sama dengan orang-orang kafir mengobarkan api. Api apa yang mereka kobarkan? Api peperangan. Karena semangat mereka juga ingin mempertahankan agama keyakinan mereka. Dengan datangnya Islam dibawa oleh Rasulullah Muhammad SAW. Ini merupakan satu ancaman berat bagi mereka. Maka mereka dengan orang-orang kafir itu dengan orang-orang Yahudi, orang-orang kafir itu kerjasama. Jadi sebagaimana tadi dalam ayat tersebut digambarkan bahwa ketika api dinyalakan, itu kan terang, menimbulkan cahaya. Berdatanganlah Para sahabat. laron-laron, itu sahabat-sahabat tadi. Ada juga yang jatuh kebakar di api itu, ada pula yang selamat. Nah ini orang-orang yang terbakar tadi dan hangus adalah mereka orang-orang yang ingkar kemudian belakangan. Ada pula yang mereka memang tidak ikut, tetap bertahan sebagai orang munafik, sebagai orang kafir yang tidak mau ikut. Jadi mereka ini berpikir dengan berperang mereka akan dapat melemahkan dan merugikan Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya. Artinya akan menggagalkan perjuangan Islam. Ini gambaran api yang digunakan oleh dalam ayat ini mengenai mereka itu. Jadi kaum munafik itu ketimbang mendapat faedah, malah mereka terbakar, tidak ada gunanya kedatangan Rasulullah SAW bagi mereka yang tidak ikut beriman. Kemudian kata api dalam makna-makna tersebut umumnya dipakai dalam bahasa Arab, yaitu orang Arab berkata hamadat naruhu, yakni api telah padam. Ini dipakai juga sebagai perlambang semangat mereka ketika pernah terjadi, yaitu di mana peperangan antara orang Muslim dengan orang-orang munafik Mekah, orang kafir Mekah, itu terjadi peperangan. Dan ketika perang, di mana perang Badar sedang berlanjut, itu kan datang angin topan besar sekali dan memadamkan api yang mereka nyalakan sebagai obor. Itu pertanda mereka meyakini selama obor yang mereka nyalakan itu menyala, mereka semangat. Tapi begitu melihat api obornya mati, itu mereka mengatakan, wah kita akan kalah ini. Maka begitulah yang dialami mereka. Ketika mana obor mereka mati, tertiup angin topan, mereka kabur kacer-kacir. Nah ini juga menggunakan kata api juga dalam permisalan seperti ini. Jadi perlambang api adalah semangat bagi mereka. Tetapi begitu api padam, semangat mereka pun padam. Baik. Ini yang terjadi juga pada masa-masa itu. Masa-masa itu ya Pak. Jazakumullah Pak atas penjelasannya, dan akan kita lanjut pada episode yang akan datang, begitu Pak. Baik pemirsa, alhamdulillah kita telah mendengarkan dan menyimak penjelasan demi penjelasan dari narasumber kita berkenaan dengan ayat 18 daripada surah Al-Baqarah ini. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala untuk
bisa mengamalkan perintah-perintah Allah Ta'ala dan menghindari perbuatan-perbuatan buruk. Saya Muhammad Dahlan dan segenap kru MTA yang bertugas mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.